Di balik kabut sejarah Nusantara, tersimpan sebuah ramalan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Satrio Piningit, sosok misterius yang dipercaya akan muncul di saat-saat genting, membawa keadilan, dan mengakhiri zaman penuh kekacauan. Prabu Jayabaya, Raja Besar dari Kediri, telah meramalkan kehadiran seorang pemimpin sejati. Ia bukan sembarang ksatria, tetapi seorang pemimpin yang tersembunyi, menanti saat yang tepat untuk bangkit. Benarkah Satrio Piningit akan segera hadir? Ataukah ia hanyalah legenda yang tertinggal dalam naskah kuno? Mari kita telusuri jejak ramalan kuno dan mengungkap misteri sang pemimpin yang dinantikan, hanya di jejak kerajaan Nusantara. Satrio Piningit, yang secara harfiah berarti ksatria yang disembunyikan, merupakan sosok yang sering muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya, seorang raja yang pernah berkuasa di Nusantara, tepatnya di Tanah Jawa. Keberadaan tokoh ini telah menjadi bagian dari kepercayaan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Banyak yang meyakini bahwa Satrio Piningit memiliki kekuatan atau wawasan yang melampaui zamannya, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai sumber sejarah dan kepercayaan turun-temurun. Cerita mengenai Satrio Piningit terus diwariskan dalam tradisi lisan masyarakat Jawa, terutama mereka yang masih memegang erat warisan budaya leluhur. Dalam berbagai kisah, Satrio Piningit sering dihubungkan dengan sosok yang memiliki asal-usul keturunan dewa, yakni Batara Indra. Ia digambarkan memiliki wajah yang mirip dengan Kresna, watak yang menyerupai Baladewa, serta bersenjatakan Trisulaweda, sebuah senjata sakti yang diyakini memiliki kekuatan luar biasa. Selain itu, dalam narasi yang dikaitkan dengan Prabu Siliwangi, penguasa terakhir kerajaan Pajajaran di Tanah Sunda, Satrio Piningit dianggap memiliki persamaan dengan tokoh Buddha Angon, yang dalam bahasa Indonesia berarti anak penggembala. Cerita ini memiliki banyak tafsir. Salah satunya adalah gambaran tentang seorang pemimpin yang tengah mengumpulkan berbagai permasalahan dan mencari solusi yang dapat mengarah pada lahirnya Ratu Adil. Konsep Ratu Adil sendiri merupakan kepercayaan tentang datangnya seorang pemimpin yang akan membawa keadilan bagi seluruh umat manusia serta menciptakan keseimbangan bagi alam semesta. Kepercayaan akan hadirnya Ratu Adil telah lama mengakar dalam budaya masyarakat. Sosok ini dipandang sebagai pemimpin yang akan mengembalikan tatanan kehidupan yang lebih baik dan menggantikan sistem kepemimpinan yang selama ini dianggap zalim atau tidak adil. Keyakinan ini juga mendapat pengaruh dari berbagai karya sastra, lagu-lagu kuno, serta ajaran para tokoh agama, termasuk Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang berperan dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sunan Kalijaga menghubungkan kisah tentang Buddha Angon dengan peristiwa seorang bocah yang mencoba memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Pohon belimbing dalam tafsir ini memiliki makna simbolis, di mana buah belimbing berbentuk bintang dengan 5 sisi yang dikaitkan dengan 5 rukun Islam. Selain itu, bintang juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol dari Nabi Muhammad, sementara buah belimbing itu sendiri mencerminkan sifat-sifat kenabian, yakni kebenaran, kepercayaan, penyampaian wahyu, serta kebijaksanaan dalam bertindak. Interpretasi mengenai apa yang digembalakan oleh Buddha Angon juga memiliki berbagai sudut pandang di kalangan masyarakat. Sebagian besar memandang bahwa proses menggembalakan daun kering dan ranting melambangkan usaha dalam mengumpulkan permasalahan sosial, politik, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang nantinya akan diselesaikan dengan kebijaksanaan dan keadilan oleh Satrio Piningit. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa sosok ini bukan hanya sekadar legenda, tetapi juga menjadi simbol harapan bagi banyak orang akan datangnya perubahan besar yang lebih baik. Kisah Satrio Piningit tetap menjadi bagian penting dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, diwariskan secara turun-temurun dengan berbagai tafsir yang berkembang seiring waktu. 3 tokoh utama yang memberikan pandangan mengenai keberadaan Satrio Piningit, yakni Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, dan Sunan Kalijaga, menyumbangkan perspektif berbeda yang memperkaya pemahaman terhadap tokoh ini. Dengan adanya beragam sumber referensi, cerita mengenai Satrio Piningit terus menjadi bagian dari identitas dan warisan budaya masyarakat Indonesia. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, terdapat sosok yang disebut Satrio Piningit, seorang ksatria yang diyakini disembunyikan oleh Tuhan untuk muncul di saat-saat genting. Sosok ini dianggap sebagai pemimpin yang akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Nusantara. Ramalan tentang kedatangannya pertama kali muncul dalam karya Prabu Jayabaya, seorang raja besar dari kerajaan Kediri yang terkenal karena ramalannya mengenai masa depan Nusantara. Menurut Prabu Jayabaya,
Akan datang seorang pemimpin besar yang memiliki kekuatan luar biasa dan bertugas memulihkan keadaan yang kacau. Ramalan mengenai Satrio Piningit tertuang dalam berbagai naskah kuno, seperti Serat Jayabaya Musara dan Serat Pranitiwakya. Dalam naskah-naskah ini, sosok Satrio Piningit dijelaskan secara rinci, termasuk ciri-ciri fisik dan kepribadiannya. Ciri-ciri Satrio Piningit menurut ramalan Prabu Jayabaya. Dalam salah satu bait ramalan Jayabaya, Satrio Piningit digambarkan sebagai berikut. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Bait 159. Jika diinterpretasikan, ramalan ini menggambarkan bahwa meskipun Satrio Piningit adalah manusia biasa, ia memiliki esensi atau sifat seperti dewa. Keberadaannya sulit dikenali oleh masyarakat umum, kecuali oleh mereka yang memiliki tingkat spiritual yang tinggi. Oleh karena itu, sosoknya tersembunyi hingga saat yang tepat tiba. Menurut Masud Thoib Adiningrat, seorang budayawan Jawa sekaligus pengaging Kedaton Jayakarta, Satrio Piningit adalah seorang pemimpin yang memiliki wibawa dan ketampanan layaknya Batara Kresna, serta karakter yang tegas dan kuat seperti Baladewa. Selain itu, ia juga memiliki senjata sakti bernama Trisula Weda, yang diyakini merupakan simbol dari ilmu pengetahuan yang tinggi dan kekuatan untuk menegakkan keadilan. Lebih lanjut, dalam ramalan Jayabaya, terdapat ciri-ciri khusus yang menandai Satrio Piningit sebagai pemimpin yang akan datang pada zaman Kalabendu, masa penuh kekacauan dan penderitaan. Berikut beberapa karakteristik yang telah diramalkan. 1. Mampu memprediksi masa depan. Ia memiliki kebijaksanaan dan wawasan yang luas sehingga mampu melihat dan memahami kejadian yang akan datang. 2. Yatim piatu. Sosok ini dikatakan tidak memiliki orang tua sejak kecil, yang membuatnya tumbuh secara mandiri. 3. Hidup mandiri, tidak bergantung pada orang lain dan terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. 4. Tidak suka meminta-minta atau mengemis. Ia memiliki harga diri yang tinggi dan tidak pernah mengharapkan belas kasihan orang lain. 5. Berwatak arif. Satrio Piningit adalah orang yang penuh kebijaksanaan dan pemahaman mendalam mengenai kehidupan. 6. Bijaksana. Keputusan-keputusannya selalu berdasarkan akal sehat dan keadilan. 7. Welas asih. Ia memiliki hati yang penuh kasih sayang dan selalu peduli terhadap nasib rakyatnya. Dalam gambaran lain mengenai Satrio Piningit pada zaman Kalabendu, ia digambarkan sebagai sosok yang anggun, agung, dan bermoral tinggi. Ia tidak hanya hadir sebagai pemimpin yang jauh dari kepentingan pribadi, tetapi juga berbaur dengan rakyat dan berjuang bersama mereka untuk menciptakan kesejahteraan. Satrio Piningit bukanlah pemimpin yang duduk di atas tahta tanpa peduli pada kondisi masyarakat, melainkan sosok yang benar-benar merasakan penderitaan rakyat dan berusaha memperbaiki keadaan. Ketika akhirnya Satrio Piningit muncul dan dipercaya oleh rakyat sebagai pemimpin sejati, ia akan mendapat gelar baru, yaitu Satrio Pinilih, Ksatria Terpilih. Pada titik ini, ia juga dikenal dengan sebutan Ratu Adil, pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang. Sebagai figur yang dinantikan, Satrio Piningit tidak terikat oleh latar belakang sosial maupun fisik. Ia bisa berasal dari kalangan rakyat biasa maupun bangsawan, bisa terlahir dari keluarga miskin atau kaya raya. Hal ini menegaskan bahwa nilai sejati dari seorang pemimpin bukanlah berasal dari status sosialnya, melainkan dari moralitas, keberanian, dan keikhlasannya dalam mengabdi kepada rakyat. Menurut ramalan, terdapat 4 syarat utama yang menunjukkan bahwa seseorang adalah pemimpin sejati yang lahir dari hati rakyat. 1. Diterima oleh rakyat. Pemimpin sejati adalah sosok yang muncul dari rakyat dan diterima dengan penuh kepercayaan oleh mereka. 2. Memiliki moral yang tidak tercela. Karakter seorang pemimpin haruslah bersih dari perilaku yang merugikan masyarakat. 3. Bersikap tegas, jujur, dan berani, tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan selalu berpegang pada prinsip kebenaran. 4. Ikhlas dalam mengabdi untuk kepentingan rakyat. Semua tindakannya didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan ambisi pribadi. Meskipun ramalan mengenai Satrio Piningit berasal dari masa lalu, maknanya tetap relevan dalam kehidupan modern. Banyak orang masih berharap akan munculnya pemimpin yang benar-benar peduli pada rakyat, memiliki moral tinggi, dan mampu mengatasi berbagai krisis yang melanda negeri. Dalam konteks ini, Satrio Piningit bukan hanya sekadar sosok legendaris, tetapi juga simbol harapan bagi masyarakat yang mendambakan keadilan dan perubahan.
Harapan akan hadirnya pemimpin yang bijaksana dan adil selalu ada, terutama dalam situasi di mana ketimpangan sosial dan ketidakadilan masih terjadi. Banyak orang menafsirkan bahwa Satrio Piningit bukanlah satu individu tertentu, melainkan sifat atau karakter yang bisa dimiliki oleh siapa saja yang berjuang demi kebaikan masyarakat. Dengan demikian, setiap orang bisa menjadi Satrio Piningit dalam versinya sendiri, dengan menanamkan nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Legenda tentang Satrio Piningit yang berasal dari ramalan Prabu Jayabaya telah bertahan selama berabad-abad dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Ia digambarkan sebagai pemimpin tersembunyi yang akan muncul pada saat-saat genting untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi Nusantara. Ciri-cirinya yang mencerminkan kebijaksanaan, keberanian, dan kasih sayang menjadikannya simbol harapan bagi rakyat yang menginginkan perubahan. Ketika waktunya tiba, Satrio Piningit akan dikenal sebagai Satrio Pinilih atau Ratu Adil, pemimpin sejati yang diterima oleh rakyat karena keberanian, kejujuran, dan ketulusannya dalam mengabdi. Meskipun ramalan ini bersifat mistis, maknanya tetap bisa diinterpretasikan secara modern. Satrio Piningit tidak harus menjadi sosok nyata, tetapi bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja yang ingin membawa perubahan positif bagi masyarakat dan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai moral yang luhur, siapapun bisa menjadi pemimpin yang berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan sejahtera. Legenda tentang Satrio Piningit terus hidup dalam ingatan masyarakat Nusantara. Sebuah ramalan yang penuh teka-teki menanti waktu untuk terungkap. Apakah sosok pemimpin sejati itu benar-benar ada? Ataukah ia hanyalah mitos yang mengiringi perjalanan sejarah? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tetaplah bersama Jejak Kerajaan Nusantara untuk menelusuri lebih dalam misteri sejarah dan jejak kejayaan peradaban di tanah air. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.